di SMA Negeri 1 Wai Serdang. Dari Bapak Solehudin SPD ke Bapak M. Sururi SPDI MPD. Secara kita belum terlalu mengenal sosok pimpinan kita ini kan? Karena itu, pada kesempatan kali ini, kru Eskul Sinematografi SMA Negeri 1 Wai Serdang akan melakukan wawancara eksklusif bersama beliau. Let's check it out. Kita ketemu Pak Sururi yuk. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Apa kabar? Sehat. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Pak. Jadi hari ini kita akan melakukan wawancara dengan Bapak berkaitan dengan sekolah kita. Apa yang mau ditanyain tentang sekolahan kita ini? Yang pertama, bagaimana kesan pertama Bapak terhadap SMA ini? Alhamdulillah, kesannya ketika Bapak masuk pertama di SMA ini sangat bagus. SMA Negeri 1 Wai Serdang sudah merupakan sekolahan yang luar biasa. Beberapa prestasi sudah diraih, salah satunya juara festival film pendek. Ini merupakan suatu capaian yang luar biasa. Di samping ada lomba PBB yang bisa juara juga. Artinya ini capaian yang sudah sangat bagus. Tinggal kita bagaimana membenahi KBM dan keaktifan dari para siswa dan guru di SMA Negeri 1 Wai Serdang. Ya, alhamdulillah kalau gitu Pak. Lanjut ke pertanyaan yang kedua ya Pak. Tahun ini kan kita melaksanakan pembelajaran tatap muka. Padahal kita tahu saat ini masih terjadi pandemi COVID-19. Bagaimana proses pembelajaran di SMA kita ini Pak? Ya, jadi memang kita melaksanakan pembelajaran tatap muka. Walaupun kita tahu kita masih menghadapi wabah yang sangat luar biasa. Bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia, yaitu pandemi COVID-19 atau istilah bekennya Corona. Kita masuk dalam satu wilayah Provinsi Lampung, salah satunya Mesuji, termasuk SMA kita yang bisa mengikuti KBM tatap muka. Karena kita Kabupaten Mesuji masuk ke dalam zona hijau. Walaupun sempat beredar kemarin, Mesuji ada salah satu pasien yang terkena positif COVID-19 atau pasien 01 yang ada di Kecamatan Simang Matang. Tapi alhamdulillah dalam hari kemarin sudah dinyatakan negatif. Sehingga kita masih tetap bisa melaksanakan KBM tatap muka dengan protokol kesehatan. Artinya siswa, tenaga pendidik dan kependidikan di SMA ini harus mengikuti protokol kesehatan. Satu, pakai masker, cek suhu badan, sering cuci tangan, dan jaga jarak di ruangan. Karena itulah protokol kesehatan yang harus diterapkan. Dan pembelajarannya juga hanya 3,5 jam tanpa istirahat. Artinya para siswa ketika masuk kelas sampai pulang tidak ada jeda waktu untuk istirahat, ke kantin, bermain, dan lain sebagainya. Maka kantin juga tidak dibuka, khusus pada saat pembelajaran KBM di masa pandemi ini. Tapi nanti kalau sudah normal ya semuanya akan kembali normal. Seperti itu. Lanjut ke pertanyaan yang berikutnya ya Pak. Bulan ini adalah bulan Agustus Pak. Kita tahu di bulan ini kita merayakan Hari Kemerdekaan negara kita. Apa sih makna kemerdekaan untuk Bapak? Baik. Makna kemerdekaan kalau kita di lingkupnya pendidikan ada bermacam-macam. Kalau untuk siswa, yang pertama makna harus bisa memaknai kemerdekaan itu dengan cara menuntut ilmu dengan bagus. Kita merdeka artinya sudah bebas dari penjajah. Kalau zaman dulu anak-anak sekolah ini khusus, anak-anaknya pejabat, konglomerat dan lain sebagainya. Orang miskin nggak bisa sekolah pada saat penjajahan. Sehingga sekarang kita sudah merdeka, anak-anak bebas sekolah, bahkan gratis sekolahnya, dibiayai oleh pemerintah. Yang kedua, merdeka untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Artinya anak-anak bisa memilih sekolah dimanapun tempatnya, nggak harus di SMA Negeri 1 Wai Serdang, bisa kemanapun sekolah tujuannya yang mau dicari. Yang ketiga, mengisi status pelajarnya ini dengan hal-hal yang positif. Artinya kita sebagai anak SMA harus mampu memberikan contoh kepada adik-adiknya yang masih SMP dan SD. Yang keempat, merdeka untuk menentukan cita-cita. Anak-anak bebas menentukan cita-citanya mau kemana, mau jadi apa, mau jadi polisi, mau jadi tentara, silahkan. Yang penting kita bisa memaknai kemerdekaan itu dengan sebaik-baiknya. Karena kita nggak ikut berjuang pada saat memerdekakan negara ini. Kemudian kalau untuk guru itu harus siap menerima perubahan. Artinya guru harus siap berubah dari yang tadinya nggak bisa melaksanakan pembelajaran dengan IT, kita harus sekarang modelnya berbasis IT. Kemudian
Guru harus bisa membebaskan dirinya dari belenggu yang mempersulit dirinya untuk mengajar. Contoh buat RPP, sekarang sudah canggih, RPP cuma 1 lembar. Guru harus bisa menyesuaikan itu. Kemudian yang ketiga, guru harus meningkatkan keilmuannya. Kalaupun sudah tamat S1, harus memperbanyak ilmu-ilmu yang di luar kependidikannya. Contoh mengikuti pelatihan-pelatihan dan lain sebagainya. Ini penting. Kemudian untuk sekolah, termasuk kepala sekolah, ini harus bisa memaknai kemerdekaan dengan cara menciptakan perubahan di sekolahnya itu. Kalau SMA kita ini sudah maju, harus bisa lebih maju. Jangan sampai ketinggalan dengan sekolah-sekolah lain. Kemudian mampu membuat tenaga pendidik dan kependidikannya sejahtera. Ini peran kepala sekolah penting. Jadi kalau anak buahnya nggak sejahtera, berarti belum merdeka. Maka harus disejahterakan dulu anak buahnya, gurunya, TU-nya. Kemudian kepala sekolah juga harus bisa meningkatkan keilmuannya. Jadi ilmu kepala sekolah ini didapat bukan dari bangku pendidikan, tapi didapat dari pengalaman dan belajar di luar. Jadi kepala sekolah harus mampu meningkatkan itu. Sehingga itu makna kemerdekaan bagi sekolah di lingkungan kita semua ini. Seperti itu. Kalau untuk siswa, eskul itu kan dalam pandemi seperti ini dikenai batasan dalam melakukan kegiatan. Apa pesan dan saran dari Bapak untuk semua eskul di SMA kita supaya tetap berkarya dan tetap produktif? Ya, jadi memang kita menghadapi masa yang sangat sulit. Artinya kegiatan-kegiatan yang dalam jumlahnya besar ini dibatasi atau bahkan tidak boleh oleh gugus tugas COVID-19. Sehingga pesan saya untuk para ekskul, silakan berkarya, tetapi batasi jumlahnya. Artinya bukan berarti tidak boleh berkarya dan tidak boleh untuk melaksanakan kegiatan ekskul di SMA ini. Boleh, tetapi dalam batasan-batasan tertentu, tidak dalam jumlah yang besar, dan tetap mengikuti aturan protokol kesehatan. Karena itu yang penting, karena siapa yang akan melindungi diri kita kalau bukan kita sendiri. Sehingga saya tidak melarang semua ekskul untuk berkarya di saat pandemi COVID-19, tetapi ikuti aturan sesuai dengan anjuran protokol kesehatan, seperti itu. Nah, kami kru Eskul Sinema bersedia membantu kalau di eskul lain yang di SMA kita memerlukan dokumentasi kegiatan. Buat teman-teman jangan segan untuk menghubungi Eskul Sinema. Jadi bagus kalau memang Ekskul Sinema punya inisiatif untuk membantu ekskul lain mendokumentasikan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh ekskul lain. Artinya ini kerjasama yang sangat bagus. Tinggal bagaimana memanfaatkan momen kerjasama ini sebaik-baiknya sehingga bisa membawa kemajuan SMA kita. Amin. Kita lakukan bersama-sama ya Pak. Iya, siap. Saya siap membantu. Apa harapan Bapak untuk sekolah kita di masa yang akan mendatang? Harapannya sangat banyak. Banyak yang perlu kita benahi untuk kemajuan SMA kita. Dari segi keaktifan siswa, kerapian siswa, dan lain sebagainya masih perlu kita benahi, termasuk Dewan Guru. Artinya harapan saya ingin ingin memajukan SMA ini supaya lebih maju dibanding sekolah-sekolah yang lain. Karena termasuk sekolah kita ini sekolah yang sudah tua di SMA di tingkat Kabupaten Mesuji. Artinya jangan sampai sekolah yang sudah maju ini jadi mundur karena siswanya nggak produktif, artinya siswanya nggak kreatif, kemudian gurunya juga nggak produktif, nggak kreatif. Artinya mari sama-sama baik dari siswa maupun Dewan Guru kerjasama bagaimana untuk memajukan SMA ini lebih maju ke depannya, lebih berprestasi ke depannya, seperti itu. Ini semua nggak akan bisa tercapai tanpa kerjasama dari siswa dan guru, ya, seperti itu. Terima kasih Bapak untuk wawancara hari ini. Kami berharap semua kebijakan yang akan dilaksanakan di sekolah ini dapat membuat kita semua lebih maju. Amin. Jadi saya sekali lagi menyarankan khususnya kepada Ekskul Sinematografi untuk terus berkarya, kemudian untuk memajukan SMA ini bukan hanya karya di dalam lingkungan sekolah, tapi bisa di luar sekolah dengan mencari momen-momen yang sifatnya baik untuk kemajuan SMA kita, dan juga terus kerjasama dengan ekskul lain agar supaya ekskul lain juga bisa meniru Ekskul Sinematografi untuk berkarya lebih baik dan lebih produktif ke depannya.
Demikian tadi teman-teman wawancara eksklusif kami dengan Bapak M. Sururi SPDI MPD Kepala SMA Negeri 1 Waisedang. Kami berharap dengan kepemimpinan beliau dapat membuat sekolah kita semakin kece. Paling kece di Kabupaten Mesuji. Merdeka. 75 tahun Indonesia maju.